lagi di podcast kesehatan Citra Arafik. Hari ini bersama saya Nela, dan hari ini kita akan membahas tentang mengenal berbagai jenis bedah bersama dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Citra Arafik Kelapa II Depok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Baik dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat ya, kondisi walaupun cuaca sedikit panas ya. Baik. Sehat. Baik dokter, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, subscribe, dan tombol notifikasinya. Jangan lupa supaya dapat update terus informasi tentang podcast kesehatan dari Rumah Sakit Citra Arafik. Baik dokter, dokter bisa jelaskan secara umum tidak dok, apa itu bedah dan peran pentingnya dalam dunia medis dok? Seperti pada umumnya pengobatan di rumah sakit, jadi bedah itu adalah salah satu pengobatan yang mungkin di dunia modern yang sangat dibutuhkan sekarang. Karena pada prinsipnya kalau dulu orang mengenal ilmu yang isinya ilmu yang tidak ada pakai tindakan operasi. Jadi kalau sekarang ada ilmu yang menggunakan operasi selain mungkin ada obgyn, THT, dan saya sebagai seorang dokter bedah yang berperan dalam ilmu kesehatan yang fungsinya untuk bagian-bagian bedah gitu. Baik dokter, ternyata peran bedah ini memiliki fungsi yang sangat vital ya dok ya. Sekarang Sangat dok, vital sekali. Baik dok, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik lagi nih dok. Oke. Bisa dijelaskan dok, apa saja sih jenis-jenis bedah dan perbedaannya itu apa saja dok? Oh ya, bedah itu ada ya, kalau istilahnya bedah itu kalau di bagian bedah sendiri itu ada bedah umum. Ya, bedah umum itu berarti pada prinsipnya itu semua bagian operasi yang istilahnya mencakup ke bagian umum, mulai dari atas kepala sampai ke bagian kaki. Tapi sekarang bedah itu udah dibagi-bagi ke bagian subspesialisnya. Ada yang bedah, misalnya bedah saraf, ada bedah torak, ada bedah digestif, ada bedah tulang. Tapi kalau saya termasuk di bagian bedah umum. Jadi bedah umum mungkin istilahnya itu bagian yang masih spesifiknya itu enggak bagian spesifik, jadi secara umum aja dulu. General gitu general, ya dok ya. gitu. Baik dok, ternyata banyak sekali ya dok ya jenis-jenis bedah banyak. itu ya dok. Masing-masing membutuhkan keahlian yang sangat spesifik berarti ya dok ya. Oke baik dok. Dokter, kapan sih seseorang memerlukan tindakan bedah dok? Ya, prinsipnya itu bedah itu ada bedah tindakannya itu yang seperti situ segera. Tentu kita lihat sekarang kalau suatu bedah yang istilahnya suatu penyakit yang kondisinya akut, yang kondisi yang misalnya contoh usus buntu atau hernia yang istilahnya melakukan tindakan, ya kalau tidak dilakukan pembedahan itu sangat berisiko kepada pasien. Ada juga pasien itu yang istilahnya melakukan pembedahan tapi penyakitnya nggak akut, ya istilahnya contoh tumor-tumor atau penyakit-penyakit yang istilahnya itu yang masih lama tapi tidak bagus untuk dipertahankan dan berisiko untuk dipertahankan. Itu biasanya tindakan kayak gitu tuh bisa dilakukan elektif. Baik. Jadi dia ada yang butuh segera dilakukan tindakan, ada yang bisa ditunda gitu ya dok ya. Baik dokter. Kemudian dok, biasanya nih dok, habis tindakan bedah nih ya dok ya, ada tuh biasanya keloid nih dok. Nah itu dok, bagaimana nih dok solusinya untuk pasien-pasien yang memang ada riwayat keloid dok saat pos tindakan bedah gitu dok? Ini kalau keloid ini beberapa orang istilahnya itu kalau sebenarnya di BPJS itu bukan suatu penyakit. Baik. Karena BPJS nggak menanggung keloid. Baik. Tapi kalau biasanya ada keloid dan bisa dilakukan tindakan dengan apa? Dengan ada tindakan keloid, contohnya disertai dengan keluhan. Ya keloid dan misalnya yang ada sakit yang hebat, atau keloid yang mengganggu. Bisa mengganggu penglihatan, mengganggu pergerakan. Oke. Baik, oke. Jadi sangat penting juga ya dok, kita untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis ya dok ya. Baik dokter. Dokter bisa dijelaskan juga sedikit bagaimana prosedur yang dilakukan saat pasien ini akan melakukan tindakan bedah? Oh ya. Sebelum kita melakukan melakukan pembedahan, yang penting itu kita datang ke rumah sakit, atau contohnya kalau ke rumah sakit ini biasanya ada dengan antar indikasi. Baik. Atau biasanya rujukan dari puskesmas. Dari puskesmas biasanya kalau tindakan di puskesmas memang tidak bisa dilakukan dan diperlukan tindakan pembedahan, biasanya orang puskesmas melakukan tindakan ke rumah sakit. Biasanya kalau di rumah sakit, biasanya setelah dokter bedah memeriksa dan itu diperlukan pembedahan, biasanya dokter bedah melakukan edukasi, menjelaskan semua kondisi tentang penyakit, terus menjelaskan
tindakan yang akan dilakukan dan juga menjelaskan faktor risiko yang mungkin terjadi. Baik. Biasanya kalau kita udah menjelaskan, pasien udah setuju, baru kita melakukan persiapan. Persiapan itu ya standar rumah sakit lah. Yang biasanya kayak pemeriksaan darah, pemeriksaan torak, konsul penyakit dalam atau konsul anak itu bagi yang memerlukan. Dan biasanya kalau bisa udah semuanya udah beres, kalau udah tindakan semua pemeriksaan udah lengkap, udah ACC dari dokter, misalnya dokter yang kita butuhkan, dokter penyakit dalam, dokter anak, baru kita melakukan penjadwalan. Itu biasanya kita harus melakukan edukasi yang benar, melakukan membuat surat perjanjian yang benar, kalau istilahnya itu inform konsen gitu ya dok ya. Inform konsen yang bagus. Baik. Terus kita jelaskan tentang risikonya, barulah kita bisa mencalonkan. Karena kalau kita mencalonkan dengan penjelasan yang kurang tepat, takutnya bisa berisiko ke bagian bedah sendiri atau ke rumah sakit sendiri. Baik. Berarti banyak tahapan-tahapan ya dok ya yang banyak dilalui sebelum melakukan tindakan bedah ya dok ya. Dari awal itu dijelaskan dulu edukasi baik pasien atau keluarga pasien ya dok ya. Kemudian ada persetujuan dari pasien atau keluarga pasien dan inform konsen ya dok ya. Untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi pos tindakan bedah, begitu ya dok. Baik dokter, terima kasih dokter, banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang kita bisa dapatkan hari ini di podcast Kesehatan Citra Arafik hari ini. Mungkin terima kasih dokter atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi di acara podcast Kesehatan Citra Arafik. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan notifikasinya dinyalakan ya supaya Sobat Sehat Citra Arafik dapat mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Terima kasih, dah.